And the next materi is verb types. Verb types have three types. The first type is auxiliary verb atau kata kerja pengganti, main verb atau kata kerja utama, atau phrasal verb. Phrasal verb is kata kerja yang verb atau kata kerja yang digabung dengan adverb atau preposition. Yang selanjutnya ada verb forms. Verb forms di sini ada present, past simple, dan continuous. Nah, untuk contoh yang simple past ialah I love it here, atau contoh dari present continuous ialah I'm not listening. Nah, perlu diketahui kalau present itu merupakan aktivitas yang dilakukan di masa sekarang, sedangkan yang past itu aktivitas yang dilakukan di masa yang lampau atau di masa lalu. Terus kemudian ada simple past. Simple past di sini berarti kan aktivitasnya dilakukan di masa lalu. Nah, contohnya itu she say goodbye to me, kayak seperti itu. Dan yang selanjutnya ada past continuous. Nah, kalau continuous itu sedang, ada sedangnya. Berarti aktivitas yang sedang terjadi di masa lampau. Contohnya seperti he was waiting at the gate, or he was waiting at the girlfriend, kayak gitu. Dan yang selanjutnya ada verb and meanings. Kalau di verb and meanings itu, is it tempting to think that when a verb form is called the present continuous or the present simple? Jadi kalau di verb meaning itu yang dimaksud ialah present continuous dan present simple, atau present continuous atau simple present, kayak seperti itu. Dan yang selanjutnya ada perfect verbs. Kalau di perfect verb di sini yang dimaksud ialah present perfect dan past perfect. Nah, di sini juga ada contoh dari simple present perfect. Kalau present kan dilakukan di masa sekarang, tapi dia itu memiliki dampak jadi kalau simple present perfect itu kegiatannya itu selesai dilakukan di masa lampau, tapi dia itu memiliki dampak di masa yang sekarang. Contohnya, they haven't arrived yet. Terus kalau yang continuous berarti sedang dilakukan di masa yang sekarang. Contohnya, I have been reading Othello. Kalau yang selanjutnya ada simple past perfect. Nah, simple past perfect itu berarti dia itu selesai dilakukannya itu di masa lampau. Contohnya, he had studied English as a child. Jadi dia itu sudah pernah belajar bahasa Inggris ketika dia kecil. Artinya kan ini dilakukan di masa yang lalu. Kalau yang contoh dari yang continuous, she had been living in Argentina for years. Jadi dia itu udah pernah tinggal di Argentina, tapi dia itu sekarang juga masih ada di Argentina. Artinya dia itu udah menceritakan kalau dia itu udah tinggal di Argentina dan sekarang itu juga tinggal di Argentina. Selanjutnya ada participle. Participle dalam bahasa Inggris itu ada dua. Yang pertama the first is present, dan yang kedua ada past. Kalau yang present tuh contohnya talking. Kemudian di pastnya itu dia menjadi talk, atau kalau saya lebih pahamnya kalau yang present itu verb 1, kalau yang past itu verb 2. Selanjutnya yang masih juga verb forms itu ada regular and irregular verbs. Nah, kalau yang
Pertama itu ada reguler. Reguler itu kata kerjanya beraturan, artinya dari verb 1 until verb ing is until verb ing itu sama, artinya beraturan, urut gitu. Kalau yang irregular verb itu dia itu beda dalam past tense dan past participle. Beda lagi kalau reguler itu past tense sama past participle-nya sama, artinya ada yang berakhiran dengan ed, terus ada yang berakhiran dengan verb ing, seperti itu. Yang selanjutnya juga ada active and passive. Active sentence have a. Nah, untuk yang selanjutnya yang masih masuk dari verb forms itu ada active dan passive. Kalau active itu active sentence have a subject, verb, and object. Sedangkan kalau pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, sedangkan objeknya itu melakukan tindakan. Dan di sini juga ada beberapa syarat dari pasif, seperti subjek di aktif menjadi objek di pasif, atau objek di aktif menjadi subjek di pasif, menggunakan to be dan verb 3, and then menggunakan by yang artinya oleh, dan yang terakhir ada kalimat yang bisa diubah di pasif, hanya kalimat yang bentuk verbal, artinya yang bentuk non-verbal itu tidak bisa dirubah ke bentuk pasif. And the last is verb complementation. Verb complementation is what words and kinds of words we can use after particular verbs. As we saw with modal auxiliaries, some verbs are followed by infinitive. Contoh yang dipakai di sini, I can swim, he should go. Jadi verb complementation itu dapat digunakan setelah particular verb. Ya, contohnya itu tadi. Atau juga dengan modal auxiliary seperti verb yang diikuti setelah infinitive. Contohnya I can swim, he should go, atau some are followed by to infinitive. Ada to-nya, kemudian infinitive. Seperti contoh I like to swim, he liked to save here. Oke, yang selanjutnya ada pronouns. Nah, di sini ada type of pronouns, itu ada dua. And the first is personal pronoun, and yang kedua relative pronouns. Yang personal pronouns are I, you, he, she, we, and they. And then relative pronoun is who, whose, where, which, and that. And the next is adjective order. Adjective order, if we use a start of adjective, there is a generally accepted order, then adjective and preposition. Many adjectives are followed by specific preposition, like after adjective have preposition. For example, interest in or keep on. And then adjective as nouns, we can use some adjective as if they were nouns. For example, the boat or the poor.